Halo gengs, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan update FR untuk tanggal 11 Desember sampai 12 Desember, yaitu hari ini. Ya, ada beberapa banyak banget FR yang mereka-mereka yang udah ujian ngasih tahu. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, ini dia FR-nya. Coba kita baca bareng-bareng. Bayi 10 hari diare, malas minum, lemas, tujuan perawatannya untuk apa? Oke, berarti di sini ada keluar tentang MTBS nih. Jadi coba dilihat-lihat lagi MTBS, entah itu diare, biasanya MTBS itu yang paling sering keluar diare ya. Diare, kemudian apalagi itu? Gizi ya, kemudian gizi buruk, kemudian batuk, pilek, itu biasanya apa soal-soal MTBS yang sering keluar. Nah, tapi yang paling banyak keluar itu tentang diare. Jadi coba dibaca lagi MTBS-nya, penanganan anak diare itu bagaimana, kemudian cara mendiagnosisnya diare itu bagaimana ya. Coba dibaca-baca lagi. Nah, kemudian ada partograf, VT dilakukan kapan? Nah, VT dilakukan 4 jam sekali ya, teman-teman. Jadi partograf pasti semuanya udah paham lah. Pemeriksaan DJJ berapa menit sekali kayak 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 gitu teman-teman. Nah, DJJ itu 30 menit sekali ya, teman-teman. Tapi disesuaikan sikon juga ya. Oke. Kemudian ada balita umur 2 sampai 3 tahun stimulasi yang dilakukan apa? Nah, ini kurang lebih kayak KPSP atau SDIDTK kayak gitu, teman-teman ya. Jadi dibaca-baca lagi nih tumbuh kembang bayi balita, teman-teman. Kemudian ada soal-soal komunitas, fungsi vitamin B2, ini mungkin B12 ya. Fungsi vitamin B12 untuk ibu hamil, dosis vitamin B12 untuk ibu nifas, penanganan eklamsi. Oke, jadi yang ditanyakan di sini coba dicari fungsi vitamin B12 untuk ibu hamil itu apa ya. Kemudian ada dosis vitamin B12 untuk ibu nifas itu berapa. Nah, coba dicari lagi. Kemudian ada penanganan eklamsi. Nah, penanganan eklamsi ini udah sering banget ya kita bahas. Oke, lanjut ya. Kemudian ini dia. Tadi yang keluar vitamin E untuk calon pengantin untuk apa? Oke, vitamin E untuk calon pengantin itu fungsinya apa? Kemudian ada lagi sepal hematoma atau kaput. Nah, ini keluar juga ya, teman-teman. Biasanya itu tentang soalnya mendiagnosis ataupun asuhan kayak gitu. Nah, anak dipaksa melayani ayah tiri termasuk apa? Mungkin nih dalam konteks kekerasan seksual ya, teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi. Pembukaan lengkap masuk kala berapa? Nah, ini harus tahu nih. Kala 1 itu dari pembukaan berapa ke berapa, kala 2 itu dari apa ke apa, kala 3 apa, kala 4 apa. Kayak itu harus udah hafal. Nah, kemudian ada PWSKIA. Seperti biasa menghitung sasaran ibu hamil, sasaran neonatus, sasaran ibu nifas, kayak gitu ya. Kemudian ada asuhan kala 1 apa saja. Nah, ini asuhan-asuhan nih. Coba dibaca-baca lagi. Mau asuhan kala 1, kala 2, kala 3, sampai kala 4 tuh apa aja. Kemudian ada SDIDTK, kemudian bayi umur 10 hari diare, ini sama kayak tadi. Penilaian partograf, oke. Kemudian asuhan untuk klimakterium. Nah, ini tuh masuk ke bagian CASPRO, kesehatan reproduksi ya. Untuk orang-orang yang monopause kayak gitu. Nah, apa sih asuhan-asuhan yang harus diberikan pada orang yang memasuki fase klimakterium, kemudian pramenopause, kemudian monopause, kemudian perimenopause ya kayak gitu. Coba dicari teman-teman ya untuk lebih lengkap. Kalau aku kasih tahu tuh takutnya ada yang ketinggalan infonya. Jadi untuk lebih detail itu kalian cari sendiri ya. Kayak gitu. Aku juga dulu kayak gitu teman-teman. Aku cari satu persatu. Oke lanjut, KB untuk kanker payudara. Nah ini maksudnya adalah mungkin KB yang aman nih untuk penderita kanker payudara. Harusnya nggak boleh hormonal ya teman-teman. Jadi disarankan untuk non hormonal. Contohnya bisa KB IUD kayak gitu. Itu kan non hormonal ya. Oke lanjut. Kala 1 sampai kala 4 sesuai APN. Nah ini tuh seperti biasa nih. APN harus hafal. Kemudian ada soal komunitas, fungsi vitamin B12 ini yang tadi ya. Oke, lanjut bawahnya. Kegunaan informed consent. Nah, jadi apa aja nih kegunaan-kegunaan dari informed consent, teman-teman? Oke, lanjut informed choice. Oke, kegunaan dari informed choice. Kemudian ada PWS, kemudian lambang kohort bayi. Nah, yang aku bahas semalam nih. Kemudian syarat kenaikan strata posyandu. Oke, ini coba dicari-cari juga ya. Tata laksana BBL kasus ikterus teman-teman atau bayi kuning ya.
Nah, ini dia biasanya kasus ikterus tuh kalau aku ya dulu dapatnya klasifikasinya. Ikterus terbagi dua ya, yaitu yang patologis dan fisiologis kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Inform choice, PWSKIA, lambang-lambang kohort, kemudian menghitung IMT, PHBS, Lokea. Oke, jadi menghitung IMT itu rumusnya kayak gimana? Aku pernah bahas juga cara menghitung IMT. Aku pernah bahas, kalian cari aja di mana di YouTube aku, di situ udah banyak banget teman-teman. PHBS juga aku pernah bahas. Lokea apalagi pasti kalian semua udah pada tahu lah tuh macam-macam Lokea ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini ada dikasih tabel nih teman-teman, kebutuhan vitamin dan gizi untuk ibu hamil. Untuk asam folat, kebutuhan ibu hamil 400 sampai 500 mikrogram mencegah terjadinya neural tube defect. Kemudian ada kebutuhan vitamin D, kalsium, vitamin A, B6, vitamin C, B12, vitamin E, teman-teman. Jadi ini tinggal di kalian screenshot aja ya, ataupun kalau misalnya mau cari juga boleh, teman-teman. Lanjut program pemerintah 10 hari pertama kelahiran. Oke, apa ya? Namanya tuh apa? Ini keluar ya, teman-teman, program pemerintah 1000 hari pertama kelahiran atau dikatakan masa emas ya, lupa aku. Nah, waktu aku dulu SKB ini nggak ada, teman-teman. Mungkin dia ada ya, orang ini dapat. Nah, kemudian ada dosis asam folat sama kalium berapa. Nah, ini bukan kalium, teman-teman. Kalsium, kayaknya dia typo nih. Nah, asam folat dosisnya untuk kalau ibu hamil itu ada 400 sampai 500. Kalau kalsium 1000 miligram. Nah, jadi kalian jangan terfokus pada ibu hamil aja. Coba kalian cari untuk dosis asam folat ataupun B12 untuk ibu nifas maupun ibu hamil ya. Ataupun calon pengantin juga bisa. Ataupun misalnya orang dewasa kayak gitu. Takutnya random nih soalnya, teman-teman. Oke, lanjut. Prasat brand Andrew. Nah, ini yang semalam juga udah pernah aku bahas. Semalam yang aku bilang, teman-teman, lanjut. Cara menyusui yang benar pada bayi kembar. Nah, itu tuh ada ya gambarnya di dalam buku Kia warna pink. Buku pink ya, kita bilangnya. Nah, di situ bisa dilihat lagi, teman-teman. Lanjut. Hoffman juga keluar pengolahan linen. Linen ini ya, spray pasien itu ya, teman-teman. Oke. Kemudian soal sosiokultural lebih banyak sangat setuju dan sangat tidak setuju. Oke, berarti di sini soal sosiokulturalnya itu optionnya adalah sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau setuju kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini soal sosiokulturalnya setahu aku ya jarang ya yang dapat bentuk pernyataan optionnya. Lebih ke sangat setuju, setuju atau tidak setuju kayak gitu aja, teman-teman. Nah, kemudian ada nih dia nge-share linen, tata laksana pengolahan linen. Nah, ini bisa kalian screenshot, yaitu ada perencanaan, penerimaan linen kontor, kemudian ada penimbangan, persortiran, dan lain sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian ada lagi diurutkan cakupan-cakupan yang nilainya persennya lebih besar ke kecil. Contohnya, kayak ibu hamil 45%, nifas 50%, KB 25%. Urutkan datanya dari yang besar ke kecil. Terus nanti ada diagram disuruh tentukan cakupan mana yang paling kecil. Kayaknya ini aku pernah dapat deh waktu SKB. Cuman aku lupa, teman-teman. Waktu aku SKB emang ada sih membaca grafik. Cuman aku lupa soal bentuk soalnya kayak apa. Kayak gitu. Nah, ini bisa dibaca nih contohnya. Cuman aku nggak bisa ngerjain soalnya kayak kurang lengkap, teman-teman ya. Jadi contohnya kayak ibu hamil 45%, nifas 50%, KB 25%. Urutkan datanya dari yang besar ke kecil ya. Kemudian nanti ada diagram. Mungkin kita disuruh membaca diagramnya. Cakupan mana yang lebih kecil kayak gitu, teman-teman. Oke, next. eh Ibu terkena postpartum blues terjadi karena perubahan hormon apa? Nah, ini kira-kira hormon apa nih yang mengalami ibu tersebut mengalami apa postpartum blues atau baby blues, teman-teman. Nah, ini tadi ada juga nih yang ngasih apa namanya materi atau teknik-teknik Huffman ya sebagai cara agar puting susu keluar dengan memberi stimulus pada puting. Pertama letakkan tunjuk dan ibu jari di puting ibu, kemudian tekan jari ke arah payudara dan buat areola lebih lebar. Lakukan stimulus ini setiap pagi secara rutin. Nah, itu adalah teknik Hoffman ya, teman-teman. Oke. Nah, ini juga tadi ada nih
yang bilang perubahan hormon apa nih bagi ibu-ibu yang mengalami baby blues atau postpartum blues. Nah, kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh ibu akan turun drastis. Hal ini menyebabkan perubahan kimia di otak yang memicu terjadinya perubahan suasana hati. Nah, jadi kedua hormon ini ada pengaruhnya ya terhadap baby blues. Lanjut. Alhamdulillah udah tes hari ini dapat poin 523. Selain FR yang disebar sebelumnya, saya kasih tambahan. Kelainan pada bayi terdapat keputihan yang menutupi penis. Terus ada juga pernapasan cuping hidung, tampak gambaran membran hialik disebut apa. Nah, ini juga ada teman-teman yang bilang kelainan pada bayi terdapat keputihan yang menutupi penis. Nah, ini mungkin yang ditanyakan adalah diagnosisnya ataupun asuhannya bagaimana kayak gitu. Coba dicari-cari ya. Kemudian terus ada pernapasan cuping ya, tampak gambaran membran hialik disebut apa. Nah, ini juga boleh dicari di Google. Lanjut soal kasus imunisasi, efek samping KB, peran bidan, posyandu, peran kadar. Nah, ini juga udah sering banget aku sebarkan FR di FR sebelumnya, teman-teman. Pedoman senam ibu hamil. Oke, senam ibu hamil, teman-teman ya. Mungkin gerakan-gerakannya apa aja, kayak gitu, teman-teman. Dan manfaat dari tiap-tiap gerakannya itu apa aja, kayak gitu. Nah, ini manfaat tiap-tiap posisi persalinan. Nah, itu posisi persalinan ada dorsal recumbent, kemudian ada yang miring ya, teman-teman. Ada yang jongkok. Nah, itu masing-masing posisi beda-beda manfaatnya. Jadi, apa aja tuh? Coba dicari-cari lagi di internet atau di buku-buku kuliah kalian dulu. Nah, satu lagi ada tadi tentang premenopause ya. Asuhan untuk premenopause apa aja, teman-teman. Oke, ini aja dulu teman-teman FR yang bisa aku sampaikan dari tanggal 11 sampai 12 yaitu hari ini di bulan Desember ini, teman-teman. Semoga bisa membantu kalian dan misalnya buat kalian yang masih kekurangan dalam manajemen waktu, aku saranin banget untuk ikut bergabung ke tryout Sobat P3K. Caranya gimana? Aku bakalan cantumin caranya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout sama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia
untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke, nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya, jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Nah, itu dia tadi cara untuk bergabung ke tryout Sobat P3K. Gampang banget, semuanya udah aku cantumin di link description box aku. Dan juga yang mau pesan ebook masih bisa, nomor WhatsApp-nya ada di description box aku. Jadi, tunggu apa lagi, langsung aja teman-teman dicek-cek description box-nya. Dan juga aku mau ucapin terima kasih nih buat kalian yang selalu dukung channel ini, yang selalu nontonin, dan juga yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, sekian aja dulu FR dari aku. Besok aku bakalan update lagi FR terbaru, jadi stay tune terus. See you next video. Bye-bye.